Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan praktikum pengendalian mutu dari acara 1 hingga acara 5. Selamat menyaksikan. Nama aku Rara Putri Nursabila, NIM H3118063 dari kelompok 4. Hari ini aku ingin mempresentasikan terkait acara 1 pengendalian mutu, yaitu deskripsi produk. Oke, lanjut aja ya. Seperti yang teman-teman tahu, apa sih produk itu? Nah, produk itu merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran, karena produk itu merupakan suatu hasil yang dikeluarkan, yang dihasilkan dari suatu perusahaan, di mana produk sendiri akan dipasarkan dan dibeli oleh suatu konsumen. Tentunya produk itu harus memiliki keunggulan dong. Keunggulan apa aja sih yang harus dimiliki suatu produk? Antara lain keunggulannya, keunggulan dalam bentuknya, terkait dengan ukurannya, terus juga kemasannya, pelayanannya, garansi, dan tentunya juga rasanya. Oleh karena itu, kita tuh harus tahu nih deskripsi produk yang akan kita beli itu seperti apa. Nah, maka dari itu, deskripsi produk itu adalah suatu kegiatan yang memberikan penguraian atau yang melukiskan informasi terkait produk yang akan kita beli ini, teman-teman. Kenapa sih harus produk itu harus memiliki deskripsi? Kenapa sih produk itu harus dideskripsikan? Tentunya tujuan dari deskripsi produk itu sendiri adalah mengusahakan agar barang hasil produksi dapat mencapai standar pangan yang telah ditetapkan suatu perusahaan tersebut. Gak mungkin dong suatu perusahaan itu membuat produk tanpa mengikuti standar pangan yang ada di Indonesia sendiri. Nah, tujuan lain dari deskripsi produk itu adalah agar konsumen itu tidak salah menilai terkait produk itu sendiri, teman-teman. Selain itu juga konsumen itu bisa memiliki pertimbangan nih, apakah dia akan membeli produk tersebut. Nah, dengan adanya deskripsi produk ini, suatu konsumen itu dapat mengetahui produksinya, terus kondisinya, penjelasannya, terus juga komposisinya, bahan yang terkandung. Tentunya dalam deskripsi produk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ada beberapa hal yang harus dicantumkan. Contohnya nih, kelompok 4 mengambil produk mie kering. Nah, mie kering ini biasanya dalam deskripsi produk atau dalam pengemasan atau dalam labeling tuh terdapat nama produk itu sendiri, terus juga ada yang paling penting nih ya teman-teman, itu ada expired atau tanggal kadaluarsanya, terus juga biasanya terdapat komposisi atau bahan yang terkandung, isi kandungan yang terdapat dalam mie ini, olahan mie kering ini, terus juga nilai angka kecukupan gizi. Nah, mie kering sendiri itu apa sih? Mie kering sendiri itu adalah produk makanan kering yang dibuat dari tepung dengan penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan, serta memiliki kadar air yang kurang dari 8-10%. Dan juga mie kremes ini memiliki tekstur yang sangat renyah, serta memiliki warna yang cukup kekuningan, dan memiliki banyak banget varian rasa. Biasanya dalam mie ini terdapat bumbu yang bisa kalian pakaiin atau enggak, jadi kalian bisa bebas gitu loh memilih rasa atau memilih cara versi makan kalian yang kalian mau. Versi makan yang kalian pilih tuh bisa kalian remes terlebih dahulu. Biasanya kalau misalkan diremes, ini memberikan kesan renyah gitu loh, atau enggak kalian bisa langsung makan. Biasanya juga ini tuh bener-bener disukain sama anak-anak karena yang efisien dan praktis. Nah, penyimpanan mie kering ini juga benar-benar sangat praktis karena bentuknya yang sangat kecil, bisa kalian bawa kemana-mana, dan tentunya untuk proses pembukaannya atau proses kayak kita mau makannya itu juga mudah banget, tinggal kita sobek tanpa harus menggunakan gunting. Nah, kelebihan dari mengkonsumsi mie kremes ini mengandung vitamin A dan vitamin E yang terdapat dalam komposisi dan angka kecukupan gizi. Nah, biasanya vitamin A sama vitamin E ini ditambahin pada saat penambahan bumbunya loh. Jadi, ini kita udah dapat enaknya, juga dapat sehatnya. Nah, kelebihan yang dimiliki mie kering kremes ini adalah harga yang relatif murah yang dapat dijangkau oleh berbagai kalangan di masyarakat. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Emma Hamimatul Azizah, NIM H3118023 dari kelompok 4 Praktikum Pengendalian Mutu. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai acara 2, yaitu sifat dan faktor penentu mutu produk. Kelompok 4 membahas mengenai produk mie kering. Mie kering merupakan bentuk lembaran tipis yang terbuat dari adonan tepung terigu, telur, dan air yang dibentuk dan dikeringkan. Sifat produk merupakan karakteristik yang melekat pada produk tersebut. Sifat produk misalnya rasa, aroma, warna, tekstur. Mie kering memiliki rasa yang gurih, berwarna kuning, memiliki bentuk yang keriting, dan tekstur yang crunchy dan renyah. Faktor penentu mutu produk merupakan faktor yang menjadi kualitas dan menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih produk tersebut. Faktor penentu mutu produk mie kering yaitu kerenyahan. Faktor ini dapat diperoleh melalui survei. Kami telah melakukan survei dengan 20 responden melalui Google Form. Dari survei tersebut, kami menyajikan 5 sifat dasar mie kering, yaitu rasa, warna, kerenyahan, bentuk, dan tekstur. Responden dapat memilih lebih dari satu sifat. Dari hasil survei tersebut, kami telah memperoleh hasil berupa faktor rasa memperoleh persentase 80% atau 16 panelis. Faktor warna memperoleh 3 panelis atau persentase 15%. Faktor kerenyahan memperoleh suara sebanyak 19 panelis atau 95%. Untuk faktor bentuk memperoleh suara 3 panelis atau 15%, dan untuk faktor tekstur memperoleh suara sebanyak 13 panelis atau 65%. Dari hasil survei tersebut dapat ditentukan yaitu faktor yang menjadi penentu mutu produk mie kering yaitu kerenyahan. Dengan demikian, tingkat kerenyahan dapat menentukan kualitas mie kering dan dapat menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih produk mie kering. Saya Muhammad Ismail Hakimuddin, NIM H3118047 akan menjelaskan acara 3, yaitu stasiun pengendalian. Stasiun pengendalian merupakan tempat strategis untuk melakukan pengendalian mutu. Kegiatan yang ada pada stasiun pengendalian mutu antara lain adalah pengujian terhadap atribut mutu suatu produk, monitoring, dan mengendalikan mutu apabila terjadi penyimpangan mutu produk. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan pada titik-titik kritis pada proses produksi yang dinilai penting atau memiliki peranan besar dalam mempengaruhi mutu akhir produk. Mutu akhir produk. Mutu produk merupakan faktor penting bagi produk yang akan dipasarkan. Jika produk memiliki kualitas yang baik, artinya atribut-atribut mutunya sesuai dengan standar, maka konsumen akan membeli ulang produk tersebut. Pada produk mie kering, terdapat atribut mutu yang menyertainya, yaitu warna, rasa, bentuk, tekstur, dan kerenyahan. Mie kering memiliki warna kuning, memiliki rasa yang gurih dan asin atau rasa tertentu seperti sapi panggang, pedas, dan lain sebagainya. Mie kering berbentuk bergelombang dan bertekstur keras serta memiliki kerenyahan. Tahapan pembuatan mie terdiri dari tahapan penyamuran, roll press atau pembentukan lembaran, pembentukan mie, pengukusan, penggorengan, pendinginan, serta pengemasan. Tahapan pembuatan mie kering yang menjadi stasiun pengendalian adalah proses pengukusan dan pengovenan. Karena pada proses pengukusan terjadi glutinisasi pati dan koagulasi gluten, sehingga dengan terjadinya dehidrasi air dari gluten akan menyebabkan mie menjadi kenyal. Sedangkan pada proses pengovenan akan membuat kadar air berkurang hingga 10%, sehingga tekstur mie menjadi kering dan keras. Saya Alvida Dinda Puspaningrum NIM H3118006. Di sini saya akan menjelaskan tentang acara 4, yaitu diagram Ishikawa.
Diagram Ishikawa adalah salah satu tools yang membantu tim untuk menggabungkan ide-ide mengenai penyebab potensial dari suatu masalah. Diagram ini juga disebut dengan diagram fishbone karena bentuknya seperti tulang ikan. Diagram ini akan menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah permasalahan dengan berbagai penyebabnya. Efek atau akibat dituliskan sebagai moncong kepala. Sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahannya. Tulang paling kecil adalah penyebab yang paling spesifik, yang membangun penyebab yang lebih besar atau tulang yang lebih besar. Ada 4 kategori subbab utama yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, yaitu mesin, pengukuran, material, dan operator. Langkah-langkah dalam pembuatan diagram Ishikawa adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam pembuatan diagram Ishikawa, perlu mengidentifikasi permasalahan yang timbul. Yang kedua, menentukan faktor-faktor penyebab utama yang mempengaruhi masalah. Faktor utama ini berupa faktor mesin, faktor SDM, faktor bahan, dan faktor yang dapat mempengaruhi masalah. Yang ketiga, yaitu langkah selanjutnya adalah faktor penyebab sekunder yang mempengaruhi penyebab utama. Setelah itu, yang keempat, bisa ditelusuri masalah atau penyebab tersier dari penyebab sekunder. Di sini saya akan menjelaskan diagram Ishikawa tentang mie kering. Yang menjadi permasalahan yaitu mutu mie kering yang kurang. Dari faktor lingkungan yaitu panas, ventilasi udara kurang, dan kotor. Kemudian dari faktor mesin, servis tidak rutin, dan mesin rusak. Faktor tenaga kerja, waktu tenaga kerja, kurang ketelitian, dan pengalaman. Lalu faktor bahan baku. Yang pertama, pengecekan kadaluarsa, kualitas rendah, kehigienisan, penumpukan bahan di tempat penyimpanan. Kemudian metode operasi, penggorengan terlalu lama, adonan yang kurang homogen, pemindahan mie yang kurang hati-hati, proses pengeringan tidak sempurna, pengemesan tidak sesuai standar. Lalu permasalahan yang kedua yaitu mie tidak renyah. Faktor lingkungan yang pertama panas, ventilasi udara kurang, dan kotor. Faktor mesin, servis tidak rutin, dan mesin rusak. Faktor tenaga kerja tidak sesuai SOP, kurang ketelitian, dan kurangnya pengalaman. Faktor bahan baku yang pertama kehigienisan dan tepung kualitas rendah. Metode operasi, pencampuran adonan kurang, adonan tidak homogen, waktu dan suhu penggorengan tidak sesuai, dan pembentukan lembaran mie yang tidak sesuai dengan aturan. Contoh penerapan diagram Ishikawa dalam bidang pangan yaitu untuk mengetahui sebab akibat penyimpangan pada produk. Penyimpangan tersebut menyebabkan menurunnya kualitas produk sehingga tidak terjamin mutunya. Dengan menggunakan diagram Ishikawa dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Nama saya Erlindana Prilegiani, NIM H3118025. Di praktikum acara 5, kita mempelajari mengenai peraturan terkait. Adapun tujuan dari praktikum acara 5 yaitu ada 2. Yang pertama yaitu mengetahui dan memahami satuan dan persyaratan dari produk, bahan baku, dan bahan tambahan menurut SNI. Tujuan yang kedua yaitu mengetahui dan memahami produk, bahan baku, dan bahan tambahan sesuai SNI. Adanya peraturan terkait pada produk pangan sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, maupun masyarakat lainnya, baik untuk keselamatannya, keamanan, maupun kesehatannya. Nah, selain itu, dengan adanya peraturan terkait dapat mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan dan meningkatkan mutu serta daya saing produk yang ada dalam negeri. Pangan merupakan kebutuhan pokok sehari-hari bagi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pangan yang aman dan sesuai standar agar tidak membahayakan kesehatan manusia.
Peraturan terkait produk pangan atau standar mutu pangan nasional yang digunakan di Indonesia, salah satu contohnya yaitu SNI atau Standar Nasional Indonesia. SNI atau Standar Nasional Indonesia dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. SNI merupakan dokumen berisi ketentuan teknis dari konsolidasi iptek, pengalaman, aturan, pedoman dari suatu kegiatan yang hasilnya dirumuskan secara konsensus dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dalam lingkup internasional juga terdapat aturan yang mengatur mengenai produk pangan. Aturan tersebut antara lain CAC, FDA, USDA, dan IC. CEC atau Codex Alimentarius Commission merupakan perangkat pangan internasional mengenai produk pangan, baik pangan segar, pangan semi-proses, maupun pangan yang telah diproses. Standar Codex memuat persyaratan agar pangan bersifat baik, bergizi, dan aman. Di dalam kodeks juga terdapat pedoman mengenai HACCP serta tata cara penerapannya di bidang keamanan pangan. Untuk menghasilkan produk mie kering yang berkualitas, yaitu harus disesuaikan dengan standar nasional Indonesia maupun standar industri pangan itu sendiri. Standar mutu mie kering diatur dalam SNI nomor 0127741992. Berdasarkan aturan SNI tersebut, produk mie kering dibagi menjadi dua, yaitu mutu 1 dan mutu 2. Nah, dalam masing-masing mutu tersebut terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh produsen pangan atau produsen mie kering tersebut. Kriteria mutu yang harus dipenuhi meliputi keadaan, kadar air, kadar abu, kadar protein, bahan tambahan pangan, cemaran logam, dan cemaran mikroba yang masing-masing memiliki batas tertentu. Standar mutu yang pertama yaitu keadaan mie kering. Keadaan mie kering dispesifikasi lagi, diperjelas lagi menjadi lebih rinci menjadi bau, rasa, dan warna. Keadaan bau, rasa, dan warna pada mie kering mutu 1 dan mutu 2 yaitu sama, semuanya normal. Kadar air pada mie kering mutu 1 maksimal 8% berat basah, sedangkan kadar air mutu 2 maksimal 10% berat basah. Kadar abu mie kering pada mutu 1 maksimal 3% berat basah, sedangkan untuk mie kering mutu 2 maksimal juga sama. Kadar protein mie kering mutu 1 minimal 11% berat basah, sedangkan pada mutu 2 minimal 8% berat basah. Untuk bahan tambahan pangan diperinci lagi menjadi boraks dan pewarna yang penggunaannya diatur dalam SNI nomor 022M dan Permenkes nomor 772/Menkes/per/9/88. Batas cemaran logam pada produk mie kering meliputi timbal maksimal 1 mg per kilogram, tembaga maksimal 10 mg per kilogram, seng maksimal 40 mg per kilogram, raksa maksimal 0,05 mg per kilogram, dan arsen maksimal 0,5 mg per kilogram. Cemaran mikroba meliputi angka lempeng total yang besarnya maksimal 1,0 kali 10⁻⁶ koloni per gram, E. coli maksimal 10 APM per gram, dan kapang maksimal 1,0 kali 10⁴ koloni per gram. Salah satu cara agar mutu produk tetap konsisten adalah
dengan menjamin atau memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam produk mie kering sesuai dengan standar. Bahan baku pembuatan mie kering yaitu tepung terigu. Selain itu juga terdapat bahan tambahan seperti tepung tapioka, garam, air, bahan pengembang, zat warna, bumbu, telur, dan minyak goreng. Syarat mutu tepung terigu diatur dalam SNI nomor 013751/2009, meliputi berbentuk serbuk, baunya normal, berwarna putih khas terigu, kehalusan minimal 95% pada mes nomor 70, keadaan air maksimal 14,5%, kadar abu maksimal 0,70%, dan kadar protein minimal 7,0%. Syarat mutu garam diatur dalam SNI nomor 018207/2016 yang isinya meliputi kadar air maksimal 0,5%, kadar NaCl minimal 97%, bagian yang tidak larut air maksimal 0,5%, kadar kalsium maksimal 0,06%, dan kadar magnesium 0,06%. Syarat mutu air diatur dalam SNI nomor 013553/2015 yang isinya bahwa air haruslah tidak berbau, berasa normal, warna maksimal 5 unit PTCO, dan pH berkisar antara 6,0 sampai 8,5. Syarat mutu telur diatur dalam SNI nomor 013926/2008, yaitu berbentuk normal, putih telur bebas bercak darah dan benda asing, dan memiliki indeks 0,174 sampai 0,175 pada telur bermutu 1. Syarat mutu bahan pengembang CMC diatur dalam SNI nomor 063736/1995. Syarat bahan pengembang CMC yaitu memiliki kemurnian 99,5%. Syarat mutu minyak goreng diatur dalam SNI nomor 013741/2013. Syarat mutu minyak goreng yaitu bau dan warnanya normal, bilangan asam maksimal 0,6 mg KOH per gram, dan bilangan peroksida maksimal 10 mg oksigen per kilogram. Syarat mutu tepung tapioka diatur dalam SNI nomor 0129971996. Syarat mutu tepung tapioka yaitu bau dan rasanya singkong, berwarna putih, bebas benda asing, kadar abu maksimal 1,5%, dan kadar air maksimal 12%. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga video ini bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.